Baik jamaah yang ada di rumah pasti udah nggak sabar nih, pertanyaannya pasti ingin dijawab oleh guru-guru kita. Makanya langsung aja sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah, ini pertanyaannya banyak sekali dan bagus-bagus banget dan sudah dipilih nih oleh tim kreatif kita. Ini pertanyaan beruntung pertama, kita langsung bacakan dari @rizaldi_yunardi. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh menunda pelaksanaan wasiat atau harus segera dilaksanakan? Terima kasih, mohon dijawab karena saya baru saja mendapatkan wasiat. Wah, boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berkata bolehkah menunda wasiat, sebaiknya jangan. Segerakan. Makanya kalau orang meninggal selesaikan 3. Bayarkan utangnya, bayarkan dasarnya, tunaikan wasiatnya. Ini disegerakan. Termasuk bagian daripada disegerakan. Cuman dilihat dulu, tergantung keadaan. Ya, wasiatnya ini kalau saya kasih beritahukan sekarang, ini kemarin aku baru menyelesaikan wasiat. Iya. Setelah 7 tahun. Oh ya Kaget Allah. loh, Ustaz pintar banget menyimpan rahasia. Karena saat ini pas baru boleh disampaikan. Oh gitu. Karena kalau saya sampaikan kemarin-kemarin takutnya kacau. Takutnya terjadi. Dan juga termasuk tergantung kemampuan. Kemampuan yang, jadi keadaannya kemampuannya juga. Jadi kita lihat dulu keadaan mampu. Waduh luar biasa, itu memang butuh kebijaksanaan, kecerdasan seseorang juga untuk Makanya bisa menjaga yang penerima wasiat itu harus amanah juga orangnya. Betul, luar biasa, Masya Allah. Baik, kita lanjut berarti ya ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari @yuli_yuliawati. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, apakah wasiat itu cukup diucapkan secara lisan atau harus tertulis juga? Karena wasiat almarhum ibu saya hanya terucap saat detik-detik ia meninggal. Terima kasih sebelumnya. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab aja melalui tausiah oleh guru kita Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Habib Abdullah, Mas Mikdad serta guru-guru kami doakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka subhanallah, pertanyaannya, apakah wasiat itu boleh dengan lisan atau mesti dengan tulisan? Maka subhanallah, kalau kita lihat Nabi Allah dalam Al-Quran berwasiat kepada anaknya atau bertanya kepada anaknya dengan mengatakan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi ditanya anaknya, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi wasiatnya hanya berupa pertanyaan. Ya, apa yang kau sembah anakku setelah aku meninggal dunia? Subhanallah, itu yang pertama. Tapi apakah dengan tulisan? Karena ulama kita mengatakan bahwa wasiat ini urusannya sangat dekat dengan harta. Ya, wasiat ini hubungannya sangat dekat dengan harta. Dan kalau urusan harta, ini salah satu tanda kasih sayang Allah juga nih. Allah memberikan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu urusan harta. Subhanallah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Maka diminta untuk menuliskannya. Kenapa? Karena perkara harta ini biasanya ributnya belakangan. Saya tahu nih, ini bertanya karena sudah terjadi perselisihan. Insya Allah ini karena udah ada perselisihan nih. Orang ibu ngomong kok waktu dia belum meninggal. Waktu sebelum ibu meninggal dia ngomong kalau itu punya saya. Kalau itu dibaginya ke saya. Nah, kenapa nggak bisa terjadi perselisihan? Karena tidak adanya pencatatan sebelumnya. Maka alangkah lebih baiknya jikalau ada tulisan hitam di atas putih. Apalagi kalau menggunakan notaris. Tadi dijelaskan guru kita Habib Abdullah bahwasanya jangankan harta itu untuk warisan kepada saudara. Harta yang sudah diwakafkan ke masjid saja itu masih ada yang menggugat. Terakhir masjid besar di Makassar itu Al-Markaz Al-Islami ada yang menggugat.
ada yang menggugat, subhanallah. Maka jangankan kepada saudara, ini ibu ngasih ke saya, bapak ngasih ke saya, tanah buat masjid ada yang menggugat, subhanallah. Apalagi kalau tanah buat ponpes, banyak sekali yang menggugat. Mungkin kakeknya dulu orang baik, kakeknya orang baik, ayahnya orang baik, cicitnya udah mulai kurang baik. Dia minta, oh dulu ini tanah kakekku ini, dulu ini yang dijadikan tol ini tanah kakekku, subhanallah. Maka perlunya hitam di atas putih dan perlunya juga saksi. Kalau hanya diomongkan ini sangat berbahaya, kenapa? Karena bisa saja yang lainnya tidak mendengarkan. Apatah lagi kalau misalnya urusannya kalau udah urusan harta, bukan hanya hitam di atas putih, tapi ada materai. Minimal ada saksinya yang mendengarkan, dua orang yang sudah dewasa, yang akil balik, yang mereka benar-benar berakal dalam keadaan sadar. Maka subhanallah jangan sampai wasiat ini menjadi sesuatu yang rancu di kemudian harinya. Kalau dikatakan bolehkah diucapkan? Boleh, tapi berbahaya. Haruskah dengan tulisan? Semestinya atau seharusnya atau sebaiknya dengan tulisan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, betul ya, untuk meminimalisir hal-hal yang Betul. justru misalnya kita punya niatnya baik gitu ya, tapi karena ya namanya kita tidak tahu gitu, misalnya nanti anak-anaknya seperti Iya, apa. harus kan? jelas karena Harus jelas. masjid tidak boleh sholat di atas tanah sengketa. Wah, itu Berarti lagi. kalau biar dia nggak sengketa harusnya ada hitam di atas Betul, putih. Masya Allah, kalau kita kaji lagi jadi banyak ya Betul. yang harus diperhatikan, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, tadi kita sudah membahas beberapa contoh wasiat terlarang, banyak banget ya yang masih belum tahu. Nah Ustadz, ini berhubung tadi saya udah dapet banyak banget ilmu nih, jadi Iya. sepertinya saya akan memberikan sesuatu nih sama Ustadz Maulana. Apa? Wih deh, hadiah. Waduh, Masya Allah. begini deh. Jangan nyampe nyogok lagi nih. Tadi marah saya sama dia. Insya Allah enggak nih, saya mau izin ini untuk Ustadz. Masya Allah. Malu, saya duduk lagi aja. Silakan dibuka pelan-pelan. Aduh, aku jadi penasaran. Yang di rumah juga penasaran Iya ini. penasaran, silakan. Jangan dilihat dari Wah. Apa tuh? Yang di rumah harus tahu ini Apa Ustaz? tulisannya. bacain dong Ustadz. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Ya. Ya Allah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kirain Emang cek Ustadz kiranya gitu. apa? Kenapa?